Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Shalom Kak Tuti, katanya kita mau rayakan Natal. Iya loh Sus Tevi. Tapi Kak Tuti kok bajunya begitu kayak mau pergi kemana gitu. Lah Sus Tevi, adik-adik Natal kali ini Kak Tuti akan ajak Sus Tevi dan Arahkanlah adik-adik hati semua kita kepada kita Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah ibadah kita pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Tidak terasa kita sudah memasuki dengan suasana Natal, dengan merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Dia telah menebus setiap dosa dari dunia dosa, sehingga kita yang seharusnya binasa tidak menjadi binasa karena Tuhan Yesus. Tidak ada kasih lain yang sama seperti kasihnya Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita tanpa terkecuali, tanpa ada satu syarat. Dia mencintai kita. Dia menjadikan kita biji matanya dan kita berharga di mata Tuhan. Maka tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak mengasihi sesama kita. Apalagi kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kasih itu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Nats pembimbing dalam kitab Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita ingat kasih-Nya. Kita ingat segala kebaikan Tuhan. Segala anugerah yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Mari kita pujikan, ingat kasih-Nya. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kasih, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih
Tuhan, kami datang ke bait-Mu. Kami membawa setiap kerinduan kami membawa setiap komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami terus menyeru-nyerukan nama-Mu Tuhan. Bukan di tempat ini saja, bukan di saat ini saja Tuhan, tapi selama-lamanya kami mau mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kesempatan yang indah Engkau memperbolehkan kami untuk melakukan ibadah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sebegitu sempurna, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat karya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kau rela mengorbankan diri-Mu untuk menebus setiap kami, orang-orang yang berdosa. Kau sertai Tuhan biar setiap jemaat-Mu. Biarkan pada hari ini Tuhan, mereka datang tidak dengan sia-sia, tapi mereka datang dengan membawa hati yang rindu akan Engkau, hati yang haus akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah jika kami Tuhan sering mengecewakan hati-Mu, sering melanggar perintah-Mu. Kami tidak melakukan sesuai apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami mau mengambil satu keputusan untuk terus setia mengikut Engkau, terus mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang kasih Tuhan. Saya akan membacakan nats berita anugerah yang terambil dalam kitab Yesaya 12 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Bukan waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari air mata keselamatan. Dan juga petunjuk hidup baru yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepas mereka dari tangan orang-orang fasik. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dilambahkan untuk setiap kita. Dia Bapa yang penuh kasih, Dia Bapa yang penuh dengan kedamaian, dan Dia Bapa yang dapat kita percaya dan kita dapat andalkan. Mari kita berkatakan dalam hati kita, aku tidak takut, aku tidak khawatir, sebab Tuhan ada bersamaku. Kedamaian dan ketenangan hanya kita dapat temui di dalam Tuhan Yesus. Sebab Dia satu-satunya yang dapat menghibur, Dia yang menolong, dan Dia adalah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, hanya Yesus jawaban hidup. Cari
Untuk menundukkan kepala, kita akan menaikkan doa pokok syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu pada sidang jemaat di tempat ini, baik yang tengah bersama-sama dengan kami maupun sidang jemaat yang beribadah online di rumah. Tuhan, ampuni kami Tuhan untuk segenap dosa, kesalahan maupun kelalaian kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus membimbing Tuhan, agar kami Tuhan bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik Tuhan, anak-anak yang lebih bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami Tuhan, baik mereka yang tengah bergumul pada sakit penyakit, pekerjaan, sekolah, kuliah, rumah tangga, pelayanan, bahkan Tuhan pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau selalu mendampingi mereka, Engkau senantiasa Tuhan berada di samping mereka, agar mereka kuat Tuhan, dan ketika waktumu tiba nanti Tuhan, mereka bisa menang bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, juga para pelayan-pelayan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati mereka Tuhan, agar mereka bisa menjadi teladan, bisa menjadi Tuhan berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semu yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau selalu berikan kesehatan bagi beliau Tuhan, juga bagi anak, cucu, serta cicitnya. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk serangkaian acara Natal di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau lancarkan dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau tahu Tuhan, bila pada saat ini Tuhan, seluruh negara di bumi Tuhan telah mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon Tuhan, lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu Tuhan, jauhkan mereka dari virus-virus berbahaya Tuhan. Tuhan, berikan juga kesehatan pada dokter dan tenaga medis Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Juga Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan, kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi pada mereka, agar mereka Tuhan bisa menjalankan tugas dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami yang tidak sempurna ini dalam nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di seluruh permukaan bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya,
Evangelis Daniel Nur. Kita buka hati agar kita dapat menerima lawatan Tuhan dengan siap. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi, siang, sore, bahkan malam. Kita pegang erat perintahnya dan kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku sampai selama-lamanya. Kita pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami. Kami mau mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, kurenungkan firman-Mu ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Mari kita berdoa. Seperti pujian ini ya Tuhan, dengan kerinduan dan ketulusan hati kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya kami merenungkan, tetapi semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh mengubahkan hidup kami demi kemuliaan Kristus. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit, Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dunia saat ini, itu penuh dengan yang namanya kepalsuan. Kejahatan seringkali dibungkus dengan yang namanya kasih. Sehingga di dalam setiap kehidupan manusia itu bukan lagi kasih yang murni, tetapi kasih yang ditunjukkan kepada sesama itu penuh dengan yang namanya kepura-puraan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini bukan hanya terjadi antara manusia dengan sesamanya. Bahkan kalau kita perhatikan berbicara tentang mengasihi, seringkali antara manusia dengan Tuhan itu ada yang namanya kepura-puraan. Kalau kita memperhatikan ada banyak orang menyembah Allah, ada banyak orang mengasihi Tuhan, tetapi sayangnya semuanya penuh dengan kemunafikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini mari kita belajar sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang mencintai Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita berikan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar pada hari ini, kita merenungkan bersama-sama dengan tema mengasihimu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal 12 ayatnya yang ke-30. Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya akan bacakan sekali lagi bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Markus 12 ayat yang ke-30, setidaknya kita dapat belajar bagaimana kita mengasihi Allah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan belajar bersama-sama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Perhatikan di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 bagian awal,
yang saya kasih tanda merah di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak ada kepura-puraan, kita mengasihi Dia dengan ketulusan hati, keluar di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu membutuhkan yang namanya komitmen untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Mengasihi Tuhan itu berarti apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, entah itu baik, entah itu buruk, kita tetap percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu kecelakaan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Ayub, bagaimana hidupnya di hadapan Tuhan. Dia orang yang saleh, dia orang yang mencintai Tuhan, dia orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan izinkan terjadi pencobaan ada menimpa hidupnya, Ayub dalam mulutnya tidak pernah mencela Tuhan. Bahkan ketika istrinya mengatakan kepada Ayub, kutukilah Tuhan dan matilah engkau. Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Engkau mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, tetapi yang buruk tidak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ingatlah, sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan. Dan kita tidak pernah melupakan bahwa Tuhan juga bisa memakai sesuatu yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk tetap setia. Belajarlah untuk tetap percaya akan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Jangan seperti orang Israel, ketika dia merasakan mujizat, ketika merasakan pertolongan Tuhan, mereka percaya dengan segenap hati. Tetapi ketika seakan-akan Tuhan tidak menolong bangsa Israel, maka mencari pertolongan lain selain daripada Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dituliskan dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, perhatikan ayat ini baik-baik. Orang yang mendua hati itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan berkata. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari dengan segenap hati kita tetap percaya dan kita tetap bisa berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan di dalam segenap hatiku. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hati itu berbicara tentang totalitas hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan dan apa yang dapat kita pelajari di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 ini. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, tetap di bagian itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan berbicara tentang jiwa, ini juga berbicara tentang totalitas hidup kita sebagai manusia seutuhnya di hadapan Tuhan. Orang yang jiwanya tidak sehat, dia pasti tidak bisa mengasihi Allah. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita jiwanya sehat, berarti kita harus belajar untuk mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah jiwa kita bisa tidak memuliakan Tuhan
bisa tidak mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Di dalam kitab Mazmur ini sering menyinggung tentang hal jiwa. Mari kita perhatikan Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Di situ dituliskan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, hal ini menandakan bahwa dalam jiwa manusia itu terkadang terpengaruh tekanan dari luar untuk tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu kita jiwa yang sehat, hidup kita yang masih mempunyai jiwa yang sehat, mari belajar. Serahkanlah jiwa kita hanya untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat, mendengar atau kita memuji Tuhan seperti pujian ini, pujian tadi, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Jawab dalam diri masing-masing. Mari kita belajar. Jikalau kita mengasihi Allah, jikalau kita mencintai Tuhan, berarti jiwa kita diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan jiwa kita mengasihi Allah. Bukan hanya sekedar di mulut, bukan sekedar ucapan, tetapi semuanya berasal dari hati dan jiwa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Di dalam kitab Markus ini jelas dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pertanyaan saya, apakah kita sudah mengasihi dengan jiwa kita? Kalau masih belum, mari kita belajar. Kasihilah Tuhan dengan jiwa kita. Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dalam kitab Markus ini? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi. Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan, akal budi ini berbicara tentang kemampuan kita untuk berpikir, berbicara tentang kemampuan kita untuk menimbang baik dan buruk. Oleh sebab itu mari kita belajar, setiap akal budi kita harus ditundukkan kepada Tuhan. Kalau tidak, apapun yang kita lakukan itu pasti membuahkan yang namanya kesombongan. Hal ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan dunia, tetapi hal ini seringkali dalam dunia pelayanan ini juga terjadi. Seringkali kalau akal budi kita tidak ditundukkan di dalam Tuhan, itu pasti berbicara tentang kesombongan, berbicara tentang kelicikan. Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan bukan hanya di dunia yang lain, ini bisa timbul yang namanya kesombongan. Tapi dalam pelayanan pun ini bisa saja terjadi. Oleh sebab itu berhati-hatilah ketika kita mulai membanggakan diri kita, ketika kita mulai tidak memberikan semuanya kepada Tuhan. Perhatikanlah bahwa kitab Markus 12 ayat yang ke-30, ingatlah bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Rasul Paulus, dia orang yang disertai Tuhan dalam pelayanan. Dia orang yang diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk melayaninya. Dan apa yang terjadi? Segala apa yang dilakukan semuanya berhasil di dalam Tuhan. Apakah Paulus membanggakan diri? Apakah Paulus menyombongkan diri? Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Paulus menyadari bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Roma 11 ayat 36 dituliskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah apa yang kita punya, baik itu kepandaian,
baik itu kepintaran dan lain sebagainya, entah itu intelektual dan lain sebagainya, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, entah kalau Tuhan ambil, pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan akal budi, mari kita pakai untuk bukti mengasihi Dia. Sebagai bukti kita mencintai Allah. Oleh sebab itu pikiran kita, akal kita, mari kita tundukkan di dalam Tuhan. Lalu yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari kitab Markus? Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, di situ bagian akhir jelas dituliskan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, ini berbicara tentang tenaga yang kita punya. Sudahkah tenaga kita dipersembahkan untuk Tuhan? Sudahkah kekuatan kita diberikan untuk Tuhan sebagai bukti untuk kita mengasihi Allah? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan dari kekuatan kita untuk Tuhan sebagai bukti mengasihi Allah? Bapak Ibu Saudara, melalui kekuatan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Itulah bukti kita mencintai Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan dari kekuatan kita? Kita bisa menolong sesama sebagai bukti kita mengasihi Allah. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa menguatkan orang lain sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kekuatan, itu bukan hanya berbicara tentang hal fisik, tetapi hasil dari kekuatan kita. Di dalam kitab Amsal 3 ayatnya yang ke-9, di situ dituliskan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu Saudara, dari harta kita juga bisa mengasihi Tuhan. Dari harta kita juga bisa menunjukkan bahwa bukti kita mengasihi Allah. Pertanyaan saya, sudahkah kita mengasihi Allah dengan kekuatan kita? Mari kita belajar untuk mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana cara kita melakukan hal ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Mampukah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Mampukah kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita? Mampukah kita mengasihi Allah dengan akal budi kita? Apa jawabnya? Jawab di dalam hati masing-masing. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ingat bahwa semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Akal budi dari Tuhan. Hati juga dari Tuhan. Semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Artinya apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan keempat hal ini. Tanpa kita punya relasi dengan Tuhan, tanpa kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara apa yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Di luar Tuhan kita tidak bisa mengasihi dengan segenap hati. Di luar Tuhan kita tidak bisa mengasihi dengan segenap jiwa. Di luar Tuhan kita tidak bisa mengasihi dengan segenap akal budi. Di luar Tuhan kita tidak bisa mengasihi dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus menempel pada pokok anggur itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perumpamaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Mengapa harus pokok anggur, kok tidak yang lain? Karena ingat penghasilan orang Israel itu adalah anggur. Jadi orang Israel itu pasti tahu tentang anggur, kapan dia harus panen dan bagaimana dia harus merawatnya. Jadi bangsa Israel itu pasti tahu. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kamu tidak menempel pada pokok anggur itu, maka dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus menempel kepada Tuhan, harus tinggal di dalam Tuhan supaya kita memberikan, supaya kita boleh mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan penting untuk kita renungkan, bukan kita berbicara tentang mengasihi dengan akal budi, mengasihi dengan kekuatan dan lain sebagainya. Sudahkah kita tinggal di dalam Kristus? Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Maka kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Rahasianya, ketika kita mau melakukan keempat hal ini, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Dia, pasti kita bisa melakukan keempat hal ini. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengasihi Allah, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu untuk melakukan keempat hal ini. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dan mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dan mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Mungkin saat ini kita berpikir, aku tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan dengan keempat hal ini. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Dan sudahkah Bapak Ibu Saudara tinggal melekat di dalam Tuhan? Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita. Jika kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita dan segenap akal budi kita, mari kita koreksi apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami manusia yang terbatas. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan, dan kami membutuhkan Engkau untuk menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk memiliki relasi yang baik dengan Engkau, dan ajar kami untuk tinggal di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami bisa menunjukkan kasih kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Allah. Terima kasih Bapa, tuntun langkah hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji syukur kita boleh mendengarkan firman kebenaran dari Tuhan. Biarkan kita boleh belajar terus tinggal di dalam Tuhan. Kita terus memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan. Sehingga kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, tenaga kita, dan kekuatan kita. Sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Bagi jemaat yang di rumah juga dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke nomor rekening yang akan muncul di layar monitor Bapak Ibu. Sebelum itu mari kita pujikan, Dia lahir untuk kami. Untuk bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Kerajaan surga, mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Baru saja ya Tuhan kami sudah memberikan yang terbaik dari begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Kau yang akan menguduskan, Kau yang akan menyucikan persembahan kami ini ya Tuhan. Bila mana persembahan kami ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh kehidupan anak-anak-Mu tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu campur tangan dalam setiap kehidupan kami.
Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan menutup ibadah ini. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya. Sebelum itu mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak Tuti, katanya kita mau rayakan Natal. Iya loh Sus Stevi. Tapi Kak Tuti kok bajunya begitu kayak mau pergi kemana gitu. Lah Sus Stevi, adik-adik Natal kali ini Kak Tuti akan ajak Sus Stevi dan adik-adik semua kita akan berpetualangan. Wah, berpetualang. Kamu berpetualang kemana Kak Tuti? Kita akan berpetualangan bersama Jack and Stay mencari harta karun. Wah, pasti seru. Kalau harta karun berarti ada emasnya, ada peraknya. Wah, pasti seru Kak Tuti. Penasaran kan? Penasaran kan Iya, Lose? Kapan Kak Tuti? Ingat ya, catat baik-baik. Kita akan melakukan petualangan hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 10:30 siang. Oh, di mana Kak Tuti? Yang pasti di channel YouTube GKA Anugerah Tulung Oh, Agung. pasti seru sekali. Seru dong loh Sus Stevi. Terus apa yang perlu kita persiapkan dan adik-adik di rumah persiapkan apa dong? Jadi kalau kita mau petualangan berarti kita harus bawa ransel. Oh, Nah. untuk simpan makanan, Iya, untuk pakai simpan minuman. iya, kita harus pakai topi Oke. Supaya apa ya pakai topi? supaya kita aman.
matahari. Kita juga harus pakai jaket kayak Kak Tuti Oh, gini, iya. pakai sepatu gitu Oke, loh, oke. Se. Terus apa lagi Kak? Nah, adik-adik, Losu Stevi, khusus di Natal tahun ini, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan lomba kostum. Jadi, karena kita akan ikut petualangan Jack and Stay, adik-adik kalian wajib untuk mengirimkan foto kostum kalian memakai baju petualangan Losu Stevi gitu. Itu yang seperti Kak Tuti ya contohnya. Iya, kurang lebih seperti ini. Kalian boleh tambahin mungkin bawa teropong. Iya, pakai kacamata. Iya, pakai Boleh. kacamata. Oke. Terserah Bisa karena dikreasikan sendiri ya Kak? iya, terserah adik-adik. Nanti loh, kostum terbaik akan mendapatkan hadiah dari Komisi Sekolah Minggu. Losu Stevi harus ikut. Harus dong, adik-adik juga harus ikut Losu Stevi. Oke, paling lambat pengiriman fotonya kapan Kak Tuti? Paling lambat Minggu 20 Desember 2020 dan dikirim ke grup Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Oke, pasti seru. Siapkan diri baik-baik ya Lose. Siapkan diri baik-baik ya adik-adik. Akan Bertemu di petualangan bersama Jack and Stay. Bye-bye.